إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Saya selanjutnya izin bertanya, ada seorang mualaf yang berpendapat bahwa Allah mengharamkan makan babi sebagai bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah karena dulu sebelum menjadi mualaf beliau sering makan babi dan alhamdulillah beliau sukses sehat-sehat saja. Apakah benar nanti di surga khamr dan babi menjadi halal? Tadi sudah saya sebutkan ya bahwasanya orang-orang atau ulama yang menjelaskan hikmah pengharaman babi itu karena penyakit ini dan itu gitu kan. Itu kurang tepat karena penyakit-penyakit itu ada obatnya. Maka yang nggak ada obatnya adalah karena tadi dulu nanti akan ada kondisi di mana orang tuh kalau mau transplantasi organ, DNA-nya itu pindah-pindah. Nah, ketika nanti ada DNA manusia di babi itu sama aja orang makan manusia gitu, atau manusia makan manusia gitu. Nah, ketika manusia makan manusia itu nanti akan muncul kecacatan-kecacatan yang mungkin genetikalnya itu akan rusak gitu. Dan itu yang nggak ada obatnya. Itu yang nggak ada obatnya. Makanya kenapa orang yang punya ikatan darah nggak boleh nikah, kakak sama adik nggak boleh nikah, anak sama ibunya nggak boleh nikah, bapak sama anaknya nggak boleh nikah, gitu kan, haram, mahram mutlak gitu. Karena ketika itu terjadi pernikahan dengan DNA yang dekat, itu anaknya rata-rata atau banyak atau kemungkinan besarnya itu akan lahir cacat. Ketika lahir cacat, gitu kan, ini nggak ada obatnya. Gitu. Misal lahir dengan kepala yang kecil, gitu kan, nggak ada obatnya kayak gitu. Atau lahir otaknya bermasalah itu nggak ada obatnya. Dikasih obat apa aja nggak sembuh gitu. Ya mohon maaf ya kayak kayak apa namanya beliau-beliau yang sindrom Down itu kan nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, sabar sama ikhlas. Udah itu aja kan. Nggak ada obatnya. Gitu. Yang lahir dari kecil gangguan jiwa, mental, anak-anak tunagrahita itu nggak ada obatnya. Nah, yang dikhawatirkan nanti itu sebenarnya bukan soal bakteri, bukan soal apa namanya cacing pita itu semua ada obatnya. Ya, termasuk apa? Itu kalau ngomongin hikmah ya. Tapi orang Islam memang ketika diperintahkan ya harus ngikut, dilarang harus meninggalkan. Makanya itu bentuk ketaatan iya. Nah, yang lucu, beliau ini dikatakan maksudnya dia non muslim dulu makan babi. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, di Alkitab itu ada larangan makan babi gitu. Maka hakikatnya orang-orang Kristen yang makan babi itu ya mereka nggak paham Alkitabnya. Ya. Oh ada kok di Alkitabnya. Kemudian kalau ditanya gitu dia jawab, loh itu kan di perjanjian lama. Gitu. Maka pertanyaannya, kalau memang itu di perjanjian lama, terus kamu nggak mau ngikutin, lah ngapain perjanjian lama kamu taruh di Alkitab kamu kan gitu. Ada tuh Kris pendeta, siapa tuh? Esra atau siapa itu yang ngomong, itu kan perjanjian lama, itu kan larangan buat Bani Israel, bukan larangan buat kami orang Kristen kata dia. Kira-kira gitu bunyi omongannya itu. Ya kalau memang itu larangan buat Bani Israel, terus ngapain kamu taruhkan di situ? Nah, terus yang menarik apa? Kata apa namanya? Kata Isa Al-Masih, beliau mengatakan bahasanya apa? Kata Yesus dalam Alkitab, kami datang tidak untuk menghapus satu titik pun dari hukum Taurat. Berarti apa? Ya hukum Taurat yang lama itu ya dipakai itu. Nah, oleh karena itu maka harusnya ya beliau ini yang bertanya ini apa namanya si yang diceritakan ini mohon maaf itu harusnya juga taat juga sama agamanya tapi nggak taat itu sehingga yang terjadi adalah harusnya beliau ini tidak memakan babi. Nah, terkait dengan pertanyaan, apakah di surga ada khomer? Ada ya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya di dalam surga itu ada nahrin, ya. Ada sungai. Min khomril ladati lisyaribin. Dari khomer yang enak untuk diminum. Itu ada. Sungai yang mengalir dari susu ada, dari air jernih ada, dari madu, min asalim musofa, madu yang murni, yang bukan palsu itu ada. Kemudian ada sungai dari khomril ladati lisyaribin. Dari khomer yang enak untuk diminum. Jadi nanti silakan minum homer sebanyak-banyaknya di surga nggak apa-apa. Di surga loh ya, di dunia nggak boleh. Nah terkait babi, nah saya nggak tahu. Nah, karena ini ngomongkan surga dan neraka butuh dalil, maka saya nggak tahu terkait dengan babi. Nah cuman yang menarik adalah ketika kita membaca dalil larangan menggunakan emas dan perak dan sutra buat laki-laki, maka Nabi SAW mengatakan itu pakaian bejana orang kafir di dunia, bejana menjadi pakaian dan bejana kita di akhirat. Nah, sehingga mungkin ada pendapat yang menyatakan apa yang dulu di dunia ini dilarang, maka nanti di akhirat itu diperbolehkan. Walaupun pendapat itu nggak bisa mutlak. Kenapa? Sekarang anak sama bapak nggak boleh nikah di dunia. Apakah nanti di akhirat mereka bisa nikah? Ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Paham ya? Jadi nggak akan dinikahkan anak sama bapak di akhirat. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah orang-orang yang di dunia ini pernah menikah, kemudian kok dua-duanya masuk surga, nanti akan dipertemukan sebagai suami istri satu.
Kemudian dalil yang kedua, ada orang yang seumur hidup belum menikah, ya toh, maka akan dipertemukan dengan orang yang di sana belum punya pasangan. Mungkin di dunia seorang wanita muslimah suaminya murtad, ya bisa juga dia yang perempuan masuk surga, kemudian ada laki-laki yang seumur hidup belum nikah, ya dinikahkan juga bisa. Atau kemudian yang ketiga, dia hakikatnya dulu Islam gitu kan, tapi ternyata pasangannya nggak masuk surga. Kemudian yang sebelah sana juga hakikatnya juga sama-sama Islam, pasangannya nggak masuk surga. Nah, nanti dipertemukan sebagai suami istri bisa. Nah, sehingga nggak semua yang di dunia itu dilarang, kemudian di sana menjadi boleh. Wallahu ta'ala.